Alhamdulillahilladzi rasulahi. Saya ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri yang kami hormati, wa khususan Kepada Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri yang kami hormati dan insya Allah semua dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian peserta Zoomia atau jamaah Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melewati suara. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan manfaat darinya. Amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai dengan yaumul qiyamah nanti, dan semoga kita di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Selanjutnya, melaksanakan tugas dari pimpinan atau dari Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri bahwa malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan isian atau kajian pada malam hari ini. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita sekalian untuk menelaah dari tema yang saya sampaikan, yaitu arti dan hakikat Islam. Perlu saya sampaikan di sini untuk yang pertama kalinya, Islam adalah suatu agama, maka perlu kita mengetahui apakah agama itu. Dari segi bahasa, Pak Aliuddin, agama lughatan, jadi dari segi bahasa, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Kalau agama berarti tidak kacau. Tidak. Kalau ditambung dengan susila berarti asusila, orang yang tidak punya susila. Tambah berhal dan lain sebagainya. Kalau artinya kacau, berarti orang yang menganut suatu agama atau menganut agama, maka hidupnya tidak akan kacau. Yang kedua, dari pengertiannya agama, yang saya petik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan atau dewa dan lain sebagainya. Dalam kamus diberikan seperti itu, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Ini pengertian daripada agama. Yang kedua, setelah kita mengetahui arti secara bahasa maupun pengertian daripada agama, kita menjelajahi agama-agama yang ada di dunia ini ada berapa. Semua agama yang ada di dunia ini beraneka ragamnya atau beraneka ragam coraknya, masing-masing mempunyai nama. Nama itu
ada yang dikaitkan kepada seseorang yang membawanya, seperti agama Buddha dikaitkan dengan pembawanya yaitu Buddha atau Siddhartha Buddha Gautama. Agama Konghucu dikaitkan dengan pembawanya yaitu Konghucu atau juga disebut Konfusius. Agama Zarathustra karena pembawanya adalah Zarathustra. Agama Masehi karena pembawanya adalah Isa Al-Masih. Juga disebut Kristen yang diambil dari Yesus Kristus. Mungkin masih ada lagi pecahan daripada agama Masehi ini. Aslinya yang tercantum dalam Al-Quran adalah agama Nasrani. Karena diambilkan dari tempatnya. Jadi ada juga yang namanya diambilkan dari nama tempat atau daerah atau suku bangsa di mana agama itu muncul. Seperti agama Hindu karena lahirnya atau munculnya agama ini adalah di India, terutama India bagian utara penduduknya beragama Hindu. Agama Yahudi karena lahirnya di suku tengah-tengah suku bangsa atau di tengah suku bangsa atau kabilah yang terkenal dengan Yahuda, maka agamanya menjadi Yahudi. Agama Nasrani karena lahirnya di bawah atau di daerah Nasaren dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita mengingat sejarah, dulu pada waktu saya sekolah itu masih ada dua macam sejarah. Satu sejarah Indonesia, yang kedua sejarah umum. Sejarah umum itu membahas seluruh dunia, termasuk di dalamnya pada waktu istilahnya di Yunani sana itu yang berkuasa adalah para pendeta, maka terjadilah suatu demonstrasi atau protes. Maka muncullah akhirnya menjadi agama Protestan karena hasil dari protesnya. Ini nama-nama agama yang ada di dunia ini, beraneka ragam. Asal-usulnya atau nama itu diambilkan dari mungkin pembawanya, mungkin daerah tempat lahir, atau mungkin suku bangsa di mana di situ dilahirkan atau muncul agama tersebut. Lain halnya dengan Islam. Agama Islam atau Islam tidak dikaitkan dengan nama seseorang, suku bangsa atau daerah atau wilayah atau negara tertentu. Kita yakin bahwa agama Islam ini lahir di Saudi Arabia. Tidak dikaitkan dengan daerah itu, maka tidak ada agama Arab. Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada yang mengenal adanya agama Muhammad. Beliau adalah dari suku Quraisy, maka juga tidak dikenal dengan agama Quraisy. Iya. Gandanya kok parah. Saya lanjutkan bahwa agama Islam itu diambilkan dari arti Islam itu sendiri. Jadi tidak dikaitkan dengan segala sesuatu seperti agama-agama yang telah saya sampaikan sebelumnya. Diambilkan dari arti Islam itu sendiri. Dalam kamus-kamus bahasa, Islam berarti tunduk, bisa berarti patuh, bisa berarti berserah diri, bisa berarti masuk Islam, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi maknanya secara bahasa.
Mari kita lanjutkan. Kata Islam adalah bentuk masdar. Masdar itu adalah gerund kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bentuk benda dari suatu kata kerja. Yang bersandar atau berwazan, berpola kepada fi'il sulasi mazid minar rubai bab pertama. Dengan wazan afngala yufngilu ifngalan. Berarti Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Sehingga nanti banyak yang akan kita bahas pengertian antara Islam dan aslama. Kedua-duanya berhubung menjadi satu, tidak bisa dijelaskan satu persatu. Masih banyak lagi arti-arti dari perubahan atau dari tasrif kata aslama tersebut. Jadi kalau kita tasrif, aslama atau tasrif usulnya itu terdiri dari 14. Aslama yuslimu islaman. Muslimun. Orang yang Islam. Muslimun orang yang diislamkan. Aslim. Islam. Berislamlah. La tuslim. Jangan berislam. Ini kalau kita tasrif. Jadi akan muncul beberapa makna sesuai dengan macam tasrif yang ada di dalam ilmu sharaf. Kalau tadi kan saya sampaikan beberapa perubahan itu, jadi Islam di samping aslam yuslimu juga punya bentuk lain. Istilahnya yang inti hurufnya sama. Dari salima, salama, bisa berarti salima yang berarti selamat. Kemudian kalau itu nanti dijadikan fi'il sulasi mazid bisa menjadi salama. Berarti memberi salam. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salama yusallimu. Salim. Ya. Memberi ucapan selamat. Dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain yang berkaitan dengan induk Islam. Mengikuti wajan Pak Mala. Iya. Sambil Ma'ala mengingati. yufa'ilu taf'ilan. Bisa. Jadi istilahnya selamat itu juga dari yang bab ketiga. Kalau tidak salah fi'il sulasi mazid bab ketiga. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan. Salama yusalimu salamatan wa silaman. Jadi kalau kita berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya fid dinina, Ya. itu diambilkan dari bab 3 itu tadi yusalimu. Artinya begitu nih Pak Ali pun pakarnya ini. Demikian perubahan-perubahan yang muncul menunjukkan pada arti yang berbeda-beda karena perbedaan bunyi dari perubahan kata Islam itu tadi. Mari kita pelajari sedikit satu demi satu. Jadi makna Islam tadi kami sampaikan bisa berarti tunduk atau bisa berarti patuh, bisa berarti taat, bisa berarti berserah diri, berarti masuk Islam dan lain sebagainya. Namun tidak mungkin dari semuanya itu akan saya uraikan satu persatu. Satu, Islam berarti tunduk. Ya. Arti yang pertama, Islam itu bisa berarti tunduk atau ketundukan. Karena ini benda. Ketundukan. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walama yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya itu ada kata-kata aslamna berasal dari aslama yuslimu. Kalau di apa tuh istilahnya di tasrifkan, aslamna itu kan hari yang terakhir karena panggilnya adalah nahnu. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata aslam atau aslamna di sini berarti tunduk. Belum berarti beriman. Dari ayat ini di antara asbabun nuzulnya bahwasanya ada suatu suku yaitu Bani Asad bin Khuzaimah yang dahulunya memusuhi Islam dan selalu memerangi orang-orang Islam. Yang akhirnya setelah mereka ditundukkan, maka akhirnya atau dikalahkan, akhirnya Bani Asad itu tadi tunduk kepada umat Islam atau pemerintah Islam. Mestinya begitu pada waktu itu. Tetapi belum mau menjalankan perintah-perintah Allah. Di sini dikatakan tunduk, tidak memerangi Islam lagi. Ini yang berarti tunduk. Yang paling banyak pengertian daripada Islam adalah yang berserah diri. Di antaranya tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Sebagai penolakan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 111. Yang berbunyi, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya tidak barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya, jadi aslama berarti menyerahkan diri, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik, ia akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak akan merasa sedih. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa atau ayat 111 intinya dinyatakan bahwasanya antara orang Nasrani dan orang Yahudi itu saling mengeklaim bahwa mereka lah yang paling masuk surga. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwa yang bisa masuk surga adalah para pemeluk agama Nasrani. Juga disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 103. Falamma aslama watallahu lil jabin. Dan ketika keduanya yaitu Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, pasrah bongkoan, dan dia atau Ibrahim membaringkan anaknya yaitu Ismail di atas pelipisnya.
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan ujian lewat mimpinya agar rupanya menyembelih satu-satunya putranya, yaitu bernama Ismail. Sedangkan pada surat Al-An'am ayat 14, Allah berfirman, At-takhidhu waliyam fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kul ini umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, hai Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia yang memberi makan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kamu termasuk golongan orang yang musyrik. Juga disebutkan di dalam surat yang lainnya, yaitu dalam surat An-Naml ayat 38 dan ayat 44, yaitu riwayat Nabi Sulaiman beserta Ratu Bilqis, di mana ketika Nabi Sulaiman sudah memerintahkan kepada burung apa Pak namanya? Hudhud. Burung Hudhud untuk mengantarkan suratnya kepada Raja Bilqis, maka kemudian Raja Bilqis mengutus memberikan suap kepada Nabi Sulaiman, namun ditolak oleh Nabi Sulaiman karena rezeki dari Allah, pemberian Allah itu lebih mulia dan lebih baik daripada hadiah tersebut, walaupun itu dibanggakan oleh kelompok Ratu Bilqis atau orang-orang dari Sabah. Maka akhirnya Nabi Sulaiman memerintah kepada bala anak buahnya atau apa ya, bologe apa ya, para pengikut. Ya, siapa yang mampu memindahkan istana Raja atau Ratu Bilqis itu sebelum dia datang berserah diri kepadaku. Ini yang kemudian pada ayat 44-nya pernyataan dari Ratu Bilqis ketika datang menghadap kepada Sulaiman dan istananya sudah dirubah sebagian sebegitu rupa dan dipersilakan untuk masuk, pada lantainya itu oleh Nabi Sulaiman dibikin dari kaca yang di bawahnya ada air. Karena tidak sadar bahwa itu adalah kaca, maka ketika Ratu Bilqis itu mau masuk ke dalam istana, khawatir kalau basah pakaiannya maka kepaksa cincing dalam bahasa Jawanya. Dan itu kemudian diterang oleh Nabi Sulaiman, maka akhirnya Ratu Bilqis menyatakan telah menzalimi dirinya sendiri dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Sulaiman. Ini yang berarti berserah diri. Berserah diri berarti juga taat. Kalau orang yang menyerah tidak taat pada perintah yang diserahi, maka otomatis dia itu tidak termasuk orang yang tidak berserah diri. Ada yang berarti selamat atau menyelamatkan. Tercantum di dalam surat Al-Anfal ayat 43. Id yurikahumullahu fi manamika qalila
walau arakum katsiran la fasiltum wala tanazza'tum fil amri walakinnallaha sallama innahu alimum bidzati sudur. Yang artinya, ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka, yaitu musuh daripada umat pada waktu itu, umat Islam pada waktu itu, di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu akan menjadi gentar. Jadi ini pertolongan Allah. Dan tentu kamu berbantah-bantahan dalam urusan ini. Dijoni apa ora, damai atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi selama berarti menyelamatkan. Ini pertolongan daripada Allah. Umat Islam berperang supaya keberaniannya betul-betul meningkat, betul-betul semangatnya tinggi, maka di dalam mimpinya atau dalam angan-angannya musuhnya itu ditambahkan hanya sedikit, sehingga tetap gagah berani di dalam memasuki medan perang terus. Dan lain-lainnya yang mungkin tidak atau yang tidak mungkin dapat disebutkan di dalam pertemuan pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah setelah kita memahami makna atau arti daripada Islam, dengan contoh-contoh yang dari ayat tadi, kita sekarang memasuki hakikat daripada Islam. Pada nomor 2 Romawi di atas, bahwa agama corak dan ragamnya. Banyak agama yang punya nama masing-masing, dan itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dinamakan agama ardiyah atau agama ardi, yaitu agama yang bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari pengakuan manusia, atau mungkin itu tindakan seorang manusia yang dianggap baik kemudian itu dijadikan agama. Contohnya agama Buddha, karena tindakan atau perbuatan daripada Siddhartha Buddha Gautama yang begitu dianggap soleh, begitu bagus, begitu tenang, maka akhirnya amalan, ajaran daripada Buddha Gautama itu dijadikan suatu agama yang namanya menjadi agama Buddha. Demikian juga agama yang lainnya yang tidak datang dari Allah, tapi itu ciptaan daripada manusia sendiri. Itu namanya agama ardi atau agama ardiyah. Yang kedua, agama samawi atau agama samawiyah. Ialah agama yang berasal dari Allah. Diturunkan melewati para nabi atau rasul. Dan semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu pada hakikatnya adalah agama Islam. Dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai agama internasional, sebagai agama dunia, agama yang menyeluruh. Sebab nabi-nabi yang diutus oleh Allah membawa agamanya atau menyampaikan agamanya itu tidak untuk seluruh dunia, tetapi untuk bangsa tertentu dan negara tertentu. Ini fungsi daripada atau keistimewaan daripada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil arabi. Sebagai rahmat untuk orang-orang di seluruh dunia atau rahmat bagi seluruh. Sebagai contoh tersebut dalam surat An-Nisa 125. Waman ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahim
hanifa wa takhadallahu Ibrahima khalila, yang artinya dan siapapun yang lebih baik agamanya dari orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi contohnya Nabi Ibrahim adalah orang yang atau nabi yang beragama Islam. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Kalau kita diberi nama Islam berarti taat dan patuh kepada Allah, tunduk kepada perintahnya tanpa membantah. Ini yang dinamakan Islam yang sebenarnya, hakikatnya. Walaupun baik zaman Nabi maupun zaman sekarang banyak orang yang mengaku Islam, tetapi belum mau tunduk dan taat atas perintah daripada yang punya agama tersebut. Sudah sama dimaklumi bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tunduk kepada suatu peraturan atau undang-undang tertentu. Matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang semuanya tunduk kepada suatu peraturan yang tetap, tidak dapat bergeser sedikit pun atau menyeleweng atas peraturan tersebut. Di dalam surat Yunus ayat 5, Allah berfirman, "Huwaladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Artinya Basarwati Zoom meeting. Basarwati Zoom meeting. Terundi. Arti daripada surat Yunus ayat 5 itu tadi ialah dia yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dia yang menentukan tempat-tempat orbitnya agar kami mengetahui tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya yang mengetahui. Di dalam surat Yasin juga disebutkan ayat 38 dan 39, wasamsu tajri li mustaqoril laha dzalika takdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila khata'ada kal urdunil qadim, yang artinya matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha mengetahui, kuasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah bulan itu seperti bentuk tandan pisang yang tua. Ini contoh-contoh daripada Islam. Atau istilahnya hakikat daripada Islam. Di atas tadi juga kami sampaikan bahwa kata aslama di samping berarti berserah diri, juga berarti masuk Islam. Tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wa hiya lillahi wa manittaba'in. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Fa in tawalau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Yang artinya kemudian jika mereka membantahmu Muhammad, katakanlah
aku berserah diri kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutimu. Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab atau ahli dan yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika kamu berpaling, maka kewajibanmu Muhammad hanyalah menyampaikan. Suratnya ini kok di sini dah. Melihat hamba-hambanya. Bapak dan saudara yang kami hormati, pengertian masuk Islam yang berarti masuk Islam ini kemudian dipergunakan untuk dakwah oleh para wali di Jawa pada zaman awal mulanya. Terutama dari Wali Songo, Sunan Kalijogo yang dakwah Islamnya memakai atau menggunakan alat kebudayaan. Apakah ini kebetulan atau memang ya mungkin kebetulan saja bulannya. Baik pada bulan Rabiul Awal, di mana ada kelahiran tanggal dan bulan kelahiran daripada Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang pada waktu itu yang masih musyrik beragama animisme dan dinamisme belum mengetahui Islam. Maka untuk memancing mereka akan berkumpul pada peringatan Maulid Nabi di halaman Masjid Besar Demak. Di sana didatangkan atau disiapkan istilah gamelan. Itu apa bahasa Indonesia ini? Disiapkan gamelan. Dengan suara gamelan yang begitu indah dan begitu lantang, maka orang-orang yang tadinya tidak pernah datang ke masjid, mereka berduyun-duyun untuk melihat ada pertunjukan apa. Disitulah para wali, khususnya Wali Songo pada waktu itu, menunggu mereka di gerbang masjid yang dinamakan gapuro. Dan inilah istilahnya apa ya? Sinkretisme arti atau apa istilahnya itu. Sehingga orang-orang yang datang itu ditanya mau kemana, mau lihat ada pertunjukan apa itu. Boleh masuk dengan catatan harus membayar. Apa bayarnya? Anda harus masuk Islam. Bukan uang, tapi Anda harus masuk Islam. Nah, waktu itu masuk Islam itu baru asal sudah melafadzkan syahadaten. Maka akhirnya peringatan Maulid Nabi disebut dengan istilah sekaten bahasa Jawanya. Mereka bertanya apa faedahnya atau gunanya, untungnya kalau kami ini masuk Islam, semua dosamu, kesalahanmu akan diampuni oleh Allah, diapuro. Maka mereka itu disyahadatkan di gapura masjid yang berasal dari kata ghafura menjadi gapura. Dan akhirnya mereka setelah mau disyahadatkan di gapura masjid itu masuk ke halaman masjid untuk melihat gamelan yang ditabur dengan bermacam-macam penjualan, ya katakan kalau pasar malam misalnya itu kan banyak penjualan, namun hal-hal yang atau barang-barang yang dijual di situ semuanya mengandung istilahnya makna. Ada yang menjual pecut itu diberi makna supaya nek pengen sugih raja kaya mula tuku pecut. Padahal maksudnya adalah pecut adalah untuk apa itu? Nek cara Jawane untuk gerak memberikan semangat supaya rajin bekerja. Dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali itu contoh-contoh di dalam yang dijual dalam sekatenan. Awalnya
Tetapi selanjutnya sampai sekarang sudah berubah tidak seperti itu lagi. Ini adalah para wali yang pada waktu itu istilahnya memanfaatkan kata masuk Islam daripada aslama itu, namun belum sampai penjelasan apa tugasnya kalau sudah masuk Islam, para wali sudah meninggal dahulu. Dan kita bertugas untuk meneruskan. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, yang selanjutnya sebagai kesimpulan, ternyata dari segi kepatuhan dan ketaatan ini, Islam adalah agama alam semesta. Jadi ada bulan, matahari, dan berjalan sesuai dengan ketentuan daripada Allah, undang-undang Allah. Tidak pernah meleset, tidak pernah menyeleweng. Untung matahari tidak ada yang membangkang. Kalau seandainya matahari itu seperti manusia ada yang membangkang, pas bulan Ramadan, jam 4:30 sore, membangkang, mogok jalan. Bagaimana? Ora buka-buka, mogok 2 jam. Tapi karena matahari itu patuh, taat, maka tidak pernah menggesai atau menyelisih apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, ada yang menggesai dan ada yang betul-betul taat. Jadi kalau kita menjadi orang Islam atau seorang Muslim, berarti kita harus taat, patuh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melewati ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membantah. Itulah hakikat daripada Islam. Semoga ada manfaatnya, banyak kurangnya. Kami mohon Bapak, Saudara untuk bisa menyempurnakan atau memberikan tambahan. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan dari Ustadz Sarwati sudah selesai. Yang kita pahami bahwa agama Islam atau Islam itu sendiri mempunyai berbagai macam makna ya tadi. Dari asal kata aslama yuslimu islaman yang mempunyai arti tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Nah, semoga kita masuk ke dalam keselamatan dan kemurnian dari ajaran Islam ini, sehingga kita tunduk dan taat, mengikuti itibak kepada perintah Allah, taat kepada syariatnya, serta itibak kepada Rasul Muhammad SAW dan manhajnya. Nah, maka barang siapa yang tunduk, patuh, dan beritibak, berarti lawannya barang siapa yang tidak tunduk, patuh, dan beritibak, maka itu bukan seorang muslim. Maka kemusliman kita adalah ketundukan, kepatuhan kita, dan penyerahan diri, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu jamaah Zumiyah malam setonan yang kami muliakan. Selanjutnya barangkali ada pesan-pesan atau informasi tentang dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Kami persilahkan, monggo yang ada informasi. Kalau tadi ada Pak Nur Wahid, monggo. BDM-nya yang ada Pak Mualim. Pak Mualim, Pak Nur Wahid. Monggo, Bapak. Monggo Pak Nur Wahid. Pak Nur Wahid, monggo.
ada salah satu Pak Nur Wahid atau Pak Mualim. Pak Nur Wahid sudah tidak mundur. muncul. Tidak ada pesan dari ketua dan tidak ada berita yang lebih urgen dan waktunya tinggal 8 menit untuk membahas materi saja. Monggo ditambahi Pak Mualim materine. Monggo. Boten, materinya dari Ustadz Sarwati dipelurkan. Monggo tadi makna-makna itu sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan situasi. Tadi artinya tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, kemudian menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi inilah yang sering ya kata-kata inna dina indallahil Islam, bahwa ada banyak agama-agama di dunia ini yang dianut, tetapi yang hak, yang mengandung kebenaran hanyalah Islam. Ini mungkin penegasan yang perlu kita sampaikan. Ali Imran ayat 19. Monggo para Bapak dan Ibu yang mau Pak Sutresno, Giri Marto, Pak Tris muncul niki. Mau bertanya atau menyampaikan beberapa hal, monggo dipersilahkan. Monggo Pak Mualim barangkali mau menambahkan, Bapak. Ya, Pak. Kurang 5 menit lagi, monggo dimanfaatkan. Sebab kalau menyempatkan waktu ke Wonogiri mungkin pulangnya sampai malam ya. Tapi ini cukup di sini saja. Sudah sampai di rumah dan tidak kemana-mana. Pak Ali Yudin, monggo Pak Ali. Ampun, monggo. Oke. Pak Tris enggak? Monggo yang punya pertanyaan bisa disampaikan terkait materi ataupun yang lain yang penting sebagai sarana silaturahmi ini ya. Pak Kusaini, monggo Pak, pilih ada yang mau disampaikan. Pak Kusaini nggih muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Luar biasa Bapak Kiai Haji Sarwati SAG yang telah memberikan pencerahan di malam yang mulia ini. Kami teringat akan adanya satu hadis yang pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat.
Mungkin bisa dijelaskan Bapak Kiai, bagaimana ketika ada tamu yang mendadak dalam keadaan bersih gitu. Ya. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Kusaini. Monggo langsung mawon Pak Sarwati. Terima kasih. Itu adalah hakikat daripada Islam yang terdiri dari 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu antara Islam, iman, dan Iman, Ihsan. Iman dan ihsan. Ya. Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul di masjid, maka tahu-tahu ada tamu, orang yang belum dikenal oleh masyarakat situ, tetapi orang itu kok tidak tampak loyo, tidak tampak capek. Akhirnya kalau orang sekarang kira-kira orang di tata cara amoral atau asusila, adu dengkul dengan Rasulullah. Kalau memegang istilahnya lututnya Rasulullah. Umpama sekarang katakan ada ke Pak Bupati saja ya, atau Pak Camat lagi lungguan terus lenggah, terus ada tamu terus begitu, saya kira ya ditahan oleh Satpol PP-nya mestinya. Tamu itu kemudian menanyakan pada Rasulullah apakah Islam itu. Maka diterangkan oleh Rasulullah bahwa yang dikatakan Islam itu intinya mengandung 5 unsur dari syahadat sampai dengan haji. Kemudian setelah diterangkan seperti itu, tamu tadi menyatakan, membenarkan, sodakta, benar kamu. Para sahabat pada waktu itu yang ngomong wong tekok berhenti kandhane nek bener ke, kan begitu mestinya itu. Jadi maksudnya dikatakan Islam itu yang mampu dilaksanakan 5 macam tersebut, alhamdulillah kita sudah banyak melaksanakan. Mungkin dari peserta Jumiyah ini semuanya sudah melaksanakan 5 perkara tersebut. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dari 5 macam tersebut, ada 3 perkara yang tidak bisa ditinggalkan dan pasti dapat dilaksanakan oleh setiap orang. Yaitu syahadat, sholat, dan puasa. Tidak ada kalau mau orang yang tidak bisa syahadat. Tidak ada orang kalau mau yang tidak bisa sholat. Tidak ada orang yang kalau mau yang tidak bisa puasa. Sedangkan untuk yang zakat dan hajinya itu mempunyai syarat tersendiri yaitu kemampuan. Setelah dibenarkan oleh penanya tadi, maka kemudian menanyakan akhbirni anil iman. Terangkanlah kepada saya tentang masalah iman. Maka Rasulullah menerangkan inti dari iman adalah yang kita sebut dengan rukun iman, yaitu iman pada Allah dan seterusnya, wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Hanya bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu ada 5, tetapi kalau di situ ada takdir baik dan buruk. Ya, iman pada takdir baik dan buruknya. Setelah diterangkan, maka sodakta lagi. Ya, sodakta, membenarkan lagi. Jadi iman merupakan inti atau merupakan apa ya istilahnya jantung atau hati daripada Islam itu sendiri. Sebab Islam tidak mungkin akan terlaksana kalau tidak punya keimanan. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di atas, kamu itu belum beriman karena hatimu belum kemasukan iman, tapi kamu itu baru tunduk atau baru Islam. Mungkin banyak di kiri kanan kita orang yang jarene Islam tapi tidak beriman. Kemudian yang ketiga, akhirnya nganil ihsan. Terangkanlah kepada saya apa yang dinamakan ihsan itu. Nah, kalau orang itu sudah Islam dilandasi dengan iman yang kuat, maka akhirnya akan menjadi orang yang ihsan. Kalau Allah berfirman, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu karena istilahnya imannya betul-betul mantap.
bagaimana supaya imannya mantap kalau sholat bisa mencegah dari hal yang fasik dan mungkar, keji dan mungkar, maka Rasulullah menjelaskan kalau kamu sedang beribadah kepada Allah, maka hendaklah kamu seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka Allah akan melihatmu. Jadi kalau kita sedang beribadah apa saja, apa berdoa, apa sholat, apa membaca Al-Quran, atau zikiran dan sebagainya, kita ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya memang agak sulit. Jadi sholat yang bisa mencegah itu adalah orang yang khusyuk sholatnya. Dalam surat Al-Mu'minun diterangkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mukmin itu adalah orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuknya ada 3 macam. 1, khusyuk gerakan. Tumakninah istilahnya. Sebab ada juga sampai sekarang banyak kita ketahui juga orang yang sholat rukuk belum posisi orang yang rukuk sudah etidal belum tegak badannya sudah sujud dan lain sebagainya. Berarti gerakannya tidak tumakninah. Tidak khusyuk dalam gerakan. Yang kedua yaitu khusyuk bacaan. Khusyuk bacaan artinya kita membaca bacaan karena ini adalah bahasanya bahasa Arab atau kita membaca Al-Quran, maka harus sesuai dengan ketentuan membaca. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang berdengung didengungkan, yang tasdid ditasdidkan. Sebab kalau panjang pendeknya kurang diperhatikan, maka akan sering-sering terjadi jauh sekali maknanya. Misalnya kita membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Seharusnya la a'budu. La yang panjang berarti jangan atau berarti tidak. Tetapi kalau itu la-nya pendek berarti sungguh-sungguh. Maka kalau la a'budu mata budun dibaca dengan pendek, la a'budu mata budun, aku akan menyembah apa yang sungguh-sungguh, aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau la butuh mata budun, aku tidak akan menyembah. Tidak, ya berarti tidak akan menambah. Ini yang namanya khusyuk baca. Satu contoh saja seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah khusyuk hati. Bagaimana supaya kita khusyuk hati? Karena kita menganggap bahwa kita itu menghadap kepada Allah, seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita, maka kita diusahakan di dalam kitab Ahkamun Nabawiyah. Itu diterangkan, salah satu cara di antaranya adalah mengetahui apa yang diucapkan pada waktu sholat. Jadi ura-ura apal bacaannya, tetapi maknanya. Kita selain berarti kita itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin Ustaz Haji Kusaini yang dapat saya sampaikan, mungkin masih banyak kurangnya. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanallah. Sampun Pak Kusaini, apa ada tambahan? Insyaallah, sampun. Terus pun. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz Sarwati Ahmad yang telah menguraikan tentang hakikat atau arti hakikat Islam yang teringkas dalam satu hadis yang sahih, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang dimana ihsan itu apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu kalau tidak bisa khusyuk, ya harus difokuskan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita ibadah kepada Allah, seakan-akan Allah adalah melihat kita. Termasuk ini kita ikut Zoom ini juga disaksikan kita oleh Allah. Ya, sehingga di mana saja kita beraktivitas, sehingga kita disertai oleh malaikat muhafadzah, raqib dan atid yang mencatat semua amal perbuatan kita,
baik dan buruk tidak ada yang tersisa, semuanya terekam. Inilah yang harus kita yakini sehingga betul-betul hakikat Islam ini merasuk kepada hati, pikiran, dan tindakan kita. Terima kasih Ustadz Sarwati yang telah mengantarkan materi pada malam hari ini menjadi pegangan kita, kemudian menjadi inspirasi kita untuk melanjutkan tugas sebagai Khalifatullah fil Ard. Saya sebagai moderator, co-host, akan dikembalikan waktunya kepada host yang sesungguhnya, yaitu Bapak Kiai Aliuddin. Langsung mawon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton ini abang ini kita. Matur nuwun Pak Sarwati, matur nuwun Pak Juli. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bisa membawa manfaat, barokah, dan juga selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah cukup malam, ya. Mari kita akhiri kajian malam setahun kita ini dengan hamdalah dan diteruskan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.